Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarika lahu waliyul muttaqin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu siddiqul gharril muhajjalin wa rahmatullahi lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Laqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسعا كرمي يا رب. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم يا رب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين ولكل منهم وصحابته أجمعين وإلى أرواح الأئمة المجتهدين والعلماء العاملين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا وقرابتنا ولمن لهم حقوق علينا بيناتنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعافيهم ويعفو عنهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وبيناتنا أن الله يتوفانا مسلمين ويختم لنا بحسن الخاتمة وإلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar. Tentu namanya adalah Abdullah. Sering sampaikan bahwa ada 4 Abdullah al-Abadilah al-Arba'ah yang selalu tidak disebutkan Abdullahnya langsung kepada ibni, yaitu apabila ibnunya itu adalah Umar, Amr bin As, kemudian Mas'ud dan Abbas. Maka sering kita menjumpai an Ibni Abbasin, an Ibni Mas'udin, itu yang dimaksud adalah Abdullah. Tapi kalau nama Abdullah binnya bukan yang 4 tadi, itu nggak boleh tidak disebutkan, harus disebutkan. Kenapa? Orang nggak tahu. Tapi kalau 4 Abdullah ini sudah terkenal, nggak disebutkan, orang tahu bahwa Ibnun di situ yang dimaksud adalah Abdullah. Namanya Al-Abadilah Al-Arba'ah. Justru ada yang mengatakan bahwa kenapa nggak ditulis Abdullahnya, karena nama Abdullah di Arab itu banyak, padahal nggak seperti itu. Yani khusus 4 Abdullah yang selalu tidak ditulis nama Abdullahnya. Apabila setelah Abdullah itu adalah Umar, Amr bin As, Mas'ud dan Abbas. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man a'taqa syirkan, siapa orang yang membebaskan budak yang dimiliki ya rame-rame,
namanya syirkan itu. Ya, karena budak itu kan barang jual beli, maka boleh dimiliki oleh beberapa orang. Ya. Jadi karena budak itu mahal, ketika membelinya mereka patungan begitu. Nah, ketika mau dimerdekakan, ya syirkan lahu fi abdin. Jadi budak itu milik apa? Rame-rame. Bisa 2 orang, bisa 3 orang. Ini namanya syarikah. Ya, namanya syarikat. Ya, itu minimal 2 orang. Fakana lahu malun, dan dia yang memerdekakan itu punya duit, ya bulughu samanal abdi, yang mencapai harga budak tersebut. Ya, bolehkah dia membeli dari mitranya? Pokoknya ada 3 orang, yang satu mampu nih untuk memerdekakan budak, kan tentu dibeli dulu. Ya, dibeli dulu. Nah, yang mau memerdekakan ini salah satu dari mitra, dari orang yang bersekutu tadi, orang yang bersyarikah tadi. Ya, lalu dibayarin. Itu, dia bayarin si A dulu waktu patungan beli budak berapa, si B berapa dikasih. Ya kan, dibayarin sehingga budak itu milik ya dia secara penuh. Ya boleh dimerdekakan. Kuwima qimata adlin, maka dinilai, dihargakan budak itu dengan harga yang adil. Fa'ata syuraka'ahu hissasahum, lalu dia memberikan kepada mitranya bagian masing-masing. Ketika patungan itu sarang berapa begitu. Wa ataqu 'alaihil 'abdu, ya, maka menjadi merdeka budak itu. Tapi kalau yang satu doang merdekakan, budak ini milik 3 orang. Milik 3 orang. Yang satu yang merdekakan berarti masih ada 2. Berarti budak itu belum penuh kemerdekaannya. Belum semua ya dimerdekakan. Karena masih ada 2 orang. Kalau ini kan dibeli tadi, dibayarin. Ya, dibayarin. Ya, itu masing-masing temannya tadi dibayarin. Ya, kemudian menjadi milik dia, lalu dimerdekakan, ya jadi merdeka tuh budak. Tapi kalau enggak dibeli, ya cuma satu yang merdekakan, berarti budak itu apa? Merdekakannya baru separuh. Ya belum separuh lah. Ya seperti itu. Maka nanti istilahnya adalah budak muba'ad. Ya, budak yang merdekanya baru setengah. Wa illa, kalau tidak, ya tidak dibayarin ya bagian teman-temannya itu yang bersyarikat. Faqad atlaqa minhu ma ataqa, maka budak itu merdeka ya cuma bagian yang memerdekakan saja, si A saja. Ya, umpamanya gini, budak itu dibeli umpamanya dulu 500 lah begitu, 3 orang. Lalu ya kalau tadi yang pertama ya yaitu yang 2 dibayarin nih. Ya dibayarin lalu baru dimerdekakan, maka budak itu merdeka penuh. Tapi kalau hanya 3 orang, yang satu doang yang memerdekakan, umpamanya berarti budak itu baru merdeka 500, yang 1 juta belum. Karena yang 2 orang ini belum memerdekakan budak tersebut. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, itu. Jadi tetap kita akan membahas perbudakan, ya. Karena apa? Karena perbudakan ini ya tidak ada ayat, tidak ada hadis yang melarang. Makanya tetap akan ada. Di Al-Quran ada, di hadis juga ada. Ya, jadi Islam itu meskipun anti perbudakan, cuma dalam memberantasnya itu tidak secara frontal, tidak sekaligus, tapi melalui ini sabda-sabda Rasul ya yang menganjurkan budak itu dimerdekakan dengan pahala yang begitu besar, yaitu dimerdekakan dari api neraka. Juga sanksi-sanksi hukum ya yang terkenal tentunya ketika salah seorang sahabat datang kepada Rasul di bulan Ramadan, lalu dia mengatakan apa? Halaktu ya Rasulullah, cilaka aku ya Rasulullah. Ya Rasulullah tanya, karena ini orang datang tahu-tahu mengucapkan apa? Halaktu, aku cilaka. Ya apa sebabnya? Nggak ada angin, nggak ada hujan.
Rasulullah bertanya, wa ma ahlakaka, apa yang membuat kamu celaka? Lalu dia cerita, jama'tu imra'ati fi Ramadan, aku berhubungan dengan istriku di siang hari bulan Ramadan. Padahal ya malam sudah Allah perbolehkan. Di awal masa Islam itu siang malam nggak boleh, siang malam nggak boleh. Dulu sahabat banyak yang melanggar, nggak tahan karena sebulan. Ya, itu dalam firman Allah, uhillat lakum lailatas siyami rafasu nisa ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kata Allah dihalalkan. Ya, uhilla lakum. Nah, kalau ada kata dihalalkan berarti sebelumnya apa? Haram. Haram. Gak boleh siang malam. Cuma karena banyak sahabat yang komplain termasuk Umar ibn Khattab, ya maka Allah berikan keringanan. Uhillat lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Di malam hari Ramadan boleh kalian berhubungan dengan istri. Ini orang udah malam diperbolehkan, siang masih nambah. Ya, dia tahu hukumnya, dia datang kepada Rasul. Ya, lalu apa kata Rasul? A'tiq raqabatan, merdekakan budak. Ini salah satu. Ya, itu yang sangat terkenal. Jadi melalui sanksi-sanksi hukum. Umpamanya orang memburu binatang, membidik binatang, lalu yang ketembak orang mukmin. Ini juga itu memerdekakan budak. Man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah. Orang yang membunuh orang mukmin tidak sengaja, maka sanksinya adalah memerdekakan budak yang beriman. Jadi Islam itu intinya apa? Anti perbudakan. Cuma Allah sudah tahu bahwa sistem perbudakan ini akan terjadi kalau terjadi lagi peperangan. Ya, makanya Rasulullah hanya pesan itu, kalau memang nggak mau dijual karena itu mahal, maka ya perlakukanlah budak itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian walahuma, dan juga Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah, wa illa kuwima alaih, ya kalau tidak dibayarkan jatah teman-temannya itu, jatah orang-orang yang bersarikat dengan dia, ya dinilai, ya dihargakan. Wastus'i ghaira mashkukin alaih, ya, dan tidak dipaksakan. Ya, tidak dipaksakan. Wakila, nggak boleh dipaksakan kalau mereka nggak mau. Pokoknya budak itu milik 3 orang, yang memerdekakan 1 orang, yang 2 kagak mau, nggak boleh dipaksa. Nggak boleh dipaksa. Ya silakan saja dia memerdekakan sendiri. Cuma tuh budak belum merdeka penuh. Ya baru 1 orang. Ya itu. Wakila inna si'ayata, yaitu dipaksa. Mudrajatun fil khabari, adalah hadis mudraj fil khabari, ya dalam hadis. Jadi mudraj itu bukan sabda Nabi, tapi dimasukkan, namanya mudraj. Ini bisa jadi dhaif, ya jadi dhaif, ya. Ya makanya menurut penelitian Kiai Haji Abdul Qayyum dari Lasem itu, ya mengenai benarkah ada gambar, ya Ibu Maryam dan Nabi Isa di dalam Ka'bah, ya, itu hadisnya mudraj. Ya, hadisnya mudraj. Kan ada ungkapan seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa ditemukan gambar. Ya, itu kapan? Ya, kita tahu bahwasanya ya Mekah dikuasai oleh umat Islam itu pada tahun ke-8 Hijriah. Ya, ketika itu Rasulullah SAW berangkat bersama 10.000 sahabat. Orang-orang Mekah ketakutan. Ya, akhirnya berhala-berhala yang ada di sekeliling Ka'bah itu dihancurkan, sambil mereka membaca Qul innal haqqa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah, sungguhnya kebenaran itu telah datang, kebatilan musnah. Sungguhnya kebatilan itu pasti musnah, pasti itu. Cuma terkadang lama, terkadang sebentar. Jadi supaya cepat, hak ini kita harus usahakan supaya datang kebenaran itu, baru kebatilan itu akan musnah. Nah, kalau kebenaran ini nggak diusahakan untuk datang, ya kan,
ya tetap akan terus yang ada itu adalah kebatilan. Jadi sudah ada usaha, ya ada usaha dari umat Islam, ya gimana kebatilan itu supaya musnah. Ya Allah Allah kabarkan itu, sungguhnya kebatilan itu akan musnah. Itu bisa cepat, bisa lama. Terkadang lama begitu, kita nggak sabar terhadap kebatilan. Ya tapi ingat itu pasti musnah. Innal batila kana zahuqa. Nah kemudian ya apakah di tahun itu ini nggak jelas, ya nggak jelas. Kalau saya melihat sejarah ya kota Mekah itu murni ya dikuasai oleh orang Arab. Di Mekah itu tidak ada Ahlul Kitab, tidak ada Yahudi, tidak ada Nasrani. Ya kok lukisan itu bisa ada? Kan nggak mungkin. Mungkin nggak mungkin. Ya di Mekah itu nggak ada Yahudi, nggak ada Nasrani. Nah sementara ya yang Nasrani dan Yahudi ya adalah bukan orang Mekah. Masa dia berani ya kan ya membuka dalam Ka'bah itu lalu mereka melukiskan? Nggak mungkin. Sebab mulai ya zaman dahulu ya terhitung ya kalau dalam sejarah itu yang dikenal dengan Qusay bin Kilab. Jadi kalau kita urut nasab Nabi Muhammad SAW, Muhammad ibn Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab, kan gitu urutannya. Nah ketika Qusay meninggal, ini Qusay menguasai ya hal-hal yang terkait dengan Ka'bah, ya termasuk ngasih makan namanya rifadah kepada para tamu, ya lalu mengibarkan bendera ketika akan berangkat perang, dan yang menguasai di dalam mengganti kelambu Ka'bah atau kiswah Ka'bah. Jadi orang lain nggak boleh. Sementara Qusay ini Arab asli, bukan Ahlul Kitab, ya. Jadi mana mungkin orang bisa masuk, ya bisa masuk. Nah makanya Qusay meninggal diserahkan kepada Bani Abdiddar, ya saudaranya Bani Abdi Manaf. Lalu Bani Abdi Manaf iri. Ya karena kita tahu hal-hal yang terkait dengan Ka'bah adalah kemuliaan. Ya satu bukti ketika Ka'bah ya dipugar karena banjir, ya kan, dibangun kembali, kan tentu ketika membangunnya Hajar Aswad diapain? Dilepas, diturunin, ya kan. Nah begitu jadi kan Hajar Aswad harus diletakkan di tempat semula. Ini semua suku ya yang tergabung dalam dalam sukunya siapa? Suku Mekah itu. Ya, Fihir, ya Quraisy kan banyak tuh anak anak sukunya, suku induknya adalah Quraisy. Semuanya rebutan, kan itu kemuliaan, ingin meletakkan Hajar Aswad di tempatnya semula, sehingga mereka tokoh-tokoh Quraisy rapat. Itu rapatnya sampai 3 hari 3 malam. Itu kalau kita bayangkan nasi bungkusnya berapa itu, ya kan? Ya kopinya juga berapa ketel, 3 hari 3 malam nggak putus. Ya hampir terjadi perang saudara. Akhirnya ada salah seorang tokoh dari mereka mengusulkan kita serahkan saja ya pagi ini ya yang meletakkan Hajar Aswad di tempatnya semula adalah orang yang masuk dari Babu Salam. Nggak tahu yang masuk Rasulullah SAW. Mereka bangga semua, mereka senang semua, mereka setuju semua. Kenapa? Rasulullah kan terkenal asyidku wal amanah, orang yang jujur, dapat dipercaya, ya kan? Rasulullah itu sebelum mengajak mereka meninggalkan penyembahan terhadap berhala menjadi pemuda yang dibanggakan oleh orang-orang Quraisy. Kenapa? Akhlak, ya itu asyidku wal amanah. Mereka setuju semua. Beda kalau yang masuk Abu Lahab kali atau Abu Jahal. Ya ini Rasulullah yang masuk, mereka setuju semua. Akhirnya Rasulullah minta selembar kain, lalu Hajar Aswad diletakkan di tengah-tengahnya. Semua suku tadi yang rebutan disuruh mengangkat. Kan adil tuh, adil. Kalau enggak perang saudara tuh hampir terjadi perang saudara. Inilah bagian daripada wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu sebagai rahmat, ya itu menghentikan peperangan. Akhirnya Rasulullah yang meletakkan. Setuju semua, ya setuju semua. Nah itu ya hal-hal yang terkait dengan dengan Ka'bah adalah kemuliaan. Makanya rebutan. Akhirnya Bani Abdi Manaf dikasih, Abdul Dar juga dikasih. Ya, kalau Abdul Manaf itu yang ngasih makan, ngasih minum kepada orang yang datang ke Mekah. Buktinya
Ketika Abbas, itu terakhir kan Abbas dari keturunan Abdul Manaf yang megang, Abbas bin Abdul Muthalib, ketika haji, ya itu tahun ke-10 bersama baginda Rasul, dia minta izin untuk tidak mabit di Mina. Kan kita tahu mabit di Mina bagian daripada wajib haji. Itu malam 11, malam 12 harus nginap di Mina. Ya boleh nafar awal, yaitu paginya kita keluar dari Mina. Atau nafar sani, berarti nginapnya 3 malam, 11, 12, 13, ya lalu baru keluar dari Mina. Jadi boleh nafar awal, nginapnya cuma 2 malam, boleh nafar sani nginapnya 3 malam. Itu kewajiban. Nah, Abbas ini dia punya tugas untuk ngasih makan kepada penduduk Mekah. Kan harusnya ke Mekah. Beliau minta izin Rasul untuk tidak nginap di Mina. Beliau ke Mekah karena beliau tanggung jawab sebagai apa? Memberikan apa? Makanan dan minuman kepada orang-orang yang datang ke Mekah. Ya, itu seperti itu. Nah, jadi hal-hal yang terkait dengan apa? Ka'bah itu adalah kemuliaan karena Ka'bah itu dimuliakan. Ya. Kemudian Wan Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajzi waladun walidahu, seorang anak nggak bisa membalas kebaikan orang tuanya, ya tidak bisa membalas, ya itu meskipun dikasih villa, dikasih rumah dan sebagainya, illa ayajidahu mamlukan, kecuali dia mendapatkan orang tuanya sebagai budak. Dia mendapatkan orang tuanya menjadi budak, bayashtariyahu, lalu dia beli, setelah dia beli, bayatiqahu, lalu dia merdekakan. Itu baru seimbang. Ya, ini menunjukkan betapa besar peran apa jasa orang tua. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala meletakkan perintah berbakti kepada orang tua setelah Allah perintahkan beribadah kepada Allah. Ya kan? Alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ya, ini luar biasanya orang tua. Ya, makanya dalam hadis yang sangat terkenal, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ya, ridha Allah itu terletak pada keridhaan orang tua, murka Allah juga terletak pada kemurkaan orang tua. Makanya zaman Rasulullah dicontohkan, yaitu siapa? Sahabat yang ibadahnya cakep, hubungannya kepada Allah cakep, cuma dia pernah menyakiti ibunya, namanya Alqamah. Udah tahu semua ada ceritanya. Ya, itu seperti itu. Makanya ukurannya seperti itu. Kemudian An Samurah bin Jundabin, tadi riwayat Imam Muslim ya. Lalu dari Samurah bin Jundab, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man malaka za rahimin mahramin, siapa orang yang memiliki budak tapi punya hubungan mahram punya hubungan mahram. Contoh yang gampang, budaknya adalah adik kandungnya atau keponakannya, karena mahram secara nasab itu paling jauh adalah keponakan. Ya, nah keponakan atau adiknya itu jadi budak, fahuwa hurrun, maka secara otomatis budaknya itu menjadi merdeka. Kenapa? Karena yang punya adalah saudaranya. Ya, ada hubungan apa? Mahram. Itu otomatis menjadi merdeka. Rawahu Ahmad wal arba'atu, hadis riwayat Imam Ahmad dan 4 imam yang lain, yaitu ashabus sunan. Jadi kalau 4 itu yang dimaksud adalah ashabus sunan, ulama-ulama yang mengarang hadis dan kitabnya disebut sunan. Ya, sunan ini bukan Sunan Kalijaga, bukan. Ya, arti sunan di sini lain. Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i, ya, dan Sunan Tirmidzi. Itu yang dimaksud al-arba'ah. Kemudian warajjaha jam'un, dan sekelompok minal huffazi, dari orang-orang yang hafal hadis yang jumlahnya ribuan, disebut al-hafiz, annahu mauqufun, bahwa hadis itu mauquf, itu hanya sampai kepada Samurah bin Jundab. Ya. Kemudian mengenai wasiat, ini terkait dengan memerdekakan budak, tapi sifatnya apa? Wasiat. Nanti kalau sudah meninggal, ya
budak saya merdeka. Itu namanya wasiat. Ya, ini terkait dengan budak. Yaitu an Imran bin Husainin, dari Imran bin Husain, anna rajulan, sungguhnya ada seorang laki-laki, a'taqa sittata mamalika lahu. Dia memerdekakan 6 orang budak. Dia punya budak 6 orang. Ya. Lalu dia merdekakan cuma dengan bentuk wasiat. Ya, dengan bentuk wasiat. Minda mautihi, ketika dia meninggal. Ketika dia meninggal. Jadi meskipun dia tidak menyebutkan wasiat, tapi memerdekakannya itu di saat dia akan meninggal, itu jatuhnya wasiat. Jatuhnya wasiat. Nah, kita tahu bahwa wasiat itu ya boleh dilaksanakan hanya sepertiga, tidak boleh lebih, tidak boleh lebih. Ya, baik itu bentuknya dia mengucapkan wasiat atau di saat dia akan meninggal, meskipun dia tidak menyebut wasiat, itu jatuhnya wasiat. Maka tidak boleh lebih dari sepertiga dari keseluruhan harta yang dimiliki oleh orang yang berwasiat tadi. Dalilnya adalah dari Sa'ad bin Abi Waqqas, Imam Bukhari Muslim. Beliau ketika sakit dijenguk, dibesuk oleh baginda Rasulullah SAW. Lalu karena dia hartanya banyak, Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi dia punya anak cuma seorang. Lalu dia pengen semua hartanya untuk kepentingan Islam. Dikatakan itu dalam Rasulullah, kata Rasulullah, kebanyakan, nggak boleh. Lalu setengah juga kebanyakan, akhirnya sepertiga. Sepertiga itu batas maksimal wasiat. Akhirnya Rasulullah SAW di akhir hadis beliau mengatakan, innaka antazara warathatakal aghniya'a khairun min antazarahum afatan yatakaffafun nasa. Engkau meninggalkan ahli waris dalam keadaan banyak duit, ya, karena dapat warisan. Karena nggak semuanya diapain, diwasiatkan. Ya, itu lebih baik daripada kau meninggalkan mereka nggak punya apa-apa lalu minta-minta kepada orang lain. Jadi nggak boleh. Orang tua ini banyak duitnya nih, ya kan, disedekahin semua, dia nggak pikirin tuh anak-anaknya. Nggak boleh. Jadi anak harus dipikirin, harus dipikirin. Ya, itu. Ya, ini dilarang oleh baginda. Kalau memang keluarin boleh, tapi nggak boleh lebih dari sepertiga dari keseluruhan hartanya. Dari keseluruhan hartanya. Ya, itu jangan semuanya disedekahkan. Ya nggak boleh itu. Ada orang tua sebelum meninggalnya anaknya banyak padahal. Ya, duitnya banyak, tapi duitnya semuanya disedekahkan. Nggak boleh itu. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Jadi harus dipikirkan juga apa? Ahli waris. Ya, itu. Ya. Nah, ini ceritanya seperti itu. Lam yakun lahu malun ghairuhum. Sementara orang yang ketika akan meninggal lalu 6 budak yang dimerdekakan, dia nggak punya harta lain selain budak tersebut. Ya, nggak ada lagi dia, ya kan? Fada'a bihim Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW memanggil mereka, ya, fajaza'ahum as-salasan. Kemudian Rasulullah bagi 3, tsumma aqra'a bainahum, lalu diundi di antara 6 budak itu, fa'ataqa isnaini wa araqa arba'atan. Jadi dari 6 itu jatuhnya sepertiga, maka yang dimerdekakan hanya 2 orang, yang 4 tetap menjadi ahli waris. Ya kan sepertiga tadi, 6, ya kan? Jadi yang dimerdekakan cuma 2. Padahal dia tidak berwasiat, cuma ketika dia memerdekakan budaknya ini ketika hampir meninggal, kurangnya 2 hari lah. Ya, itu jatuhnya wasiat. Jatuhnya wasiat meskipun dia tidak mengatakan wasiat. Atau mengatakan wasiat, meninggalnya masih lama, itu jatuhnya juga wasiat. Ada orang mengatakan, nanti kalau sudah meninggal, ya kan, ya harta saya ya buat umpamanya. Nah, itu jatuhnya wasiat. Ya, jadi sebenarnya wasiat itu, ya, wasiat itu hukumnya sunat. Ya, artinya apa? Tidak wajib. Cuma gini, di dalam Al-Quran surat An-Nisa, ya kan, itu Allah sangat memperhatikan wasiat ini. Sampai
harta benda atau harta warisan itu, ya kan, jangan dibagi kalau wasiat dan utang belum dibayarkan. Sampai 4 kali itu. Kalau kita lihat dalam surat An-Nisa, mim ba'di wasiyatin tusuna biha aw dainin. Jadi warisan itu dibagi setelah wasiat dilaksanakan dan utang mayit dibayar. Ya, jadi orang meninggal punya utang bukan berarti bebas. Bukan berarti bebas, tetap utang itu tanggung jawab. Kalau dia punya harta, dari hartanya. Dari hartanya. Makanya Rasulullah SAW pernah, ya, didatangkan seorang jenazah, ya. Lalu Rasulullah bertanya, apakah mayit ini punya utang? Jamaah jawab, iya, punya utang. Berapa dinar? Kalau nggak salah 2 dinar. Udah, kalian saja yang sholat. Rasulullah nggak mau nyolatin. Ya. Tapi Abu Qatadah mengatakan, ini namanya nanti kafalah, menjamin utang seseorang. Boleh. Lalu Abu Qatadah mengatakan kepada Rasulullah, tolong sholatkan utang mayit ini, saya yang bayarin. Saya yang bayarin. Berarti sebagai kafil dia. Ya, baru Rasulullah sholatkan. Setelah Abu Qatadah menjamin utang mayit ini. Setelah Abu Qatadah mau membayarkan. Gitu. Ya, makanya pelaksanaan salat jenazah itu bagusnya sebelum dilaksanakan ada salah seorang dari keluarga almarhum atau almarhumah ngasih sambutan. Nanti dalam sambutan itu diminta maaf. Barangkali ya jenazah ini banyak kesalahan, ya kan? Ya, mohon dimaafkan. Yang kedua, kalau memang jenazah ini punya sangkut utang piutang, segera hubungi keluarga. Selesai. Mayitnya udah dari tanggung jawab utang karena sudah diambil alih oleh keluarga, gitu. Ya, harus seperti itu. Ya, jadi harta warisan itu ya dibagikan sebelum sesudah wasiat dilaksanakan, meskipun itu sunat, tapi Allah menyebutkan sampai 4 kali. Bahkan lebih dahulu daripada utang. Au dainin. Kalau utang banyak yang menagih. Ya kan? Tapi kalau wasiat ada enggak yang nagih wasiat? Ada nggak? Nggak ada yang lagi wasiat, ya kan? Tapi kalau utang, mayit punya utang nih, ya kan? Ya bahkan terkadang mayit nggak punya utang, orang ngaku-ngaku ya mayit itu punya utang. Ada yang meninggal di kaya umpamanya, ada yang seperti itu, nyari kesempatan dalam kesempitan, ada, ya kan? Nah keluarganya bingung, nggak mau dikasih tanggung, bener, takut bener utangnya, ya kan? Mau dikasih takut bohong, nggak ada bukti soalnya, nggak ada bukti. Akhirnya kebijakan keluarga dikasih daripada ya jadi masalah ya ke belakangnya, yang keluarganya banyak duit ya dikasih aja udah. Ada yang memanfaatkan seperti itu, gitu. Ya tapi kalau wasiat nggak ada yang menagih wasiat. Ya makanya artinya apa? Sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Nah kalau tidak dilaksanakan, tentu mayit ini ngenes. Ya kok keluarga saya tidak melaksanakan wasiat saya, begitu pasti. Ya kan? Ya pasti itu. Ya gitu. Ya jadi sebaiknya kalau memang ada duitnya ya dilaksanakan wasiat itu. Tapi kalau memang nggak ada duitnya, meskipun orang tuanya wasiat, ya jangan dilaksanakan sampai minjem-minjem, enggak. Makanya kalau nggak punya duit jangan wasiat. Ya nyusahin keluarga. Ya jangan. Ya jika nggak punya apa-apaan wasiat. Ya nanti kalau saya meninggal tolong tuh masjid bantu tuh 100 juta. Ya, ini nggak punya apa-apaan. Ya, ayo bingung keluarga jadi gimana nih? Nggak usah dilaksanakan. Ya, nggak usah dilaksanakan. Nah, jadi di sini 6 ya Rasulullah SAW merdekakan cuma 2. Warok arbatan, dan yang 4 tetap dijadikan budak. Artinya apa? Milik ahli waris. Wa qala lahu qawlan sadida, dan Rasulullah SAW bersabda kepadanya sabda yang jelas. Kemudian, bolehkah orang memberikan budak tapi dengan syarat? Kamu merdeka tapi kamu harus berkhidmah ya kepada Rasul umpamanya. Ya boleh. Ya, boleh. Ini dalilnya an Safinata, dari Safinah. Qala, beliau berkata, rupanya Safinah ini ya nama laki-laki. Di kita Safinah itu nama perempuan. Ya terkadang seperti itu, orang kita itu salah kaprah mengambil nama dari Arab, justru ya di Arab menjadi nama laki-laki.
Ya, satu contoh Maisarah yang membantu Rasul ketika dagang kemana? Ke Syam. Itu namanya Maisarah. Di kita Maisarah perempuan apa laki? Pasti perempuan. Kan salah kaprah. Salah kaprah. Ya, mungkin ya. Kan ada tak marbutohnya Maisarah, oh dianggap perempuan gitu kan. Ya, itu salah kaprah gitu. Sama di sini Safinah. Kola. Kalau perempuan kolat. Ya, pakai tak taknis. Nah, di sini menunjukkan laki-laki. Ya, tapi di kita justru menjadi apa? Menjadi nama perempuan. Qala beliau berkata, "Kuntu mamlukan li Ummi Salamata." Dulu aku adalah budaknya Ummi Salamah. Budaknya Ummi Salamah. Faqalat, lalu Ummi Salamah berkata, "A'tikuka." Aku merdekakan kamu, wa ashtaritu alaika, dan aku ya bersyarat, ya pakai tapi gitu. Aku merdekakan kau, tapi syaratnya apa? Antakhduma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ishtah. Itu kau berbakti melayani baginda Rasul selama hidupmu. Boleh? Boleh. Ya, apalagi yang dilayani baginda Rasul girang banget nih budak. Ya, girang banget. Ya, sebab melayani orang yang bahagia, maka ikut akan menjadi bahagia. Melayani Rasulullah, orang yang bahagia indallah, ada pasti bahagia. Ya, memang kalau ini susah dibuktikan, tapi yang pasti ada. Namun yang jelas, ya buktinya orang mengkhidmat kepada Rasul, melayani baginda Rasul, itu pasti akan ya dilayani oleh Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi bahagia. Seperti contoh yaitu istrinya Abu Kafsah atau Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah ini betul-betul karena dia melayani baginda Rasul. Jadi setiap hari ibu-ibu dari pedalaman itu datang ke Mekah mencari bayi untuk diberikan ASI dengan imbalan. Tentu mereka mencari bayi yang orang tuanya kaya. Ya, karena mereka kan minta bayaran. Nanti tergantung nego bisa mahal itu. Ya, nah sementara ya ketika Halimatus Sa'diyah ke Mekah bersama ibu-ibu yang lain, Rasulullah adalah yatim. Jadi Rasulullah nggak ada yang mau ngambil nih, nggak ada yang mau ngambil. Ya meskipun ya masih ada kakeknya ketika itu Abdul Muttalib, ya kan? Ya tapi kan yatim, nggak ada yang mau ngambil. Lalu Halimatus Sa'diyah kebenaran belum dapat juga bayi, ya belum dapat. Akhirnya diizin kepada suaminya Abu Kafsah, gimana kalau kita ambil bayi ini? Kata suaminya Abu Kafsah, ambil aja. Ambil, akhirnya dibawa pulang. Dibawa pulang. Memang secara materi Halimatus Sa'diyah nggak dapat apa-apaan, nggak ada yang bayar. Cuma ini Allah kasih kemuliaan. Ya karena dia meladeni Rasulullah SAW untuk diberikan ASI. Begitu Rasulullah tiba di rumahnya, hewan-hewan milik Abu Kafsah yang tadinya kurus-kurus menjadi gemuk. Yang tadinya susunya kagak ada menjadi banyak. Yang menjadi banyak. Makanya teman-temannya Abu Kafsah itu ya ngintipin, ya kok hewannya Abu Kafsah susunya banyak, kok menjadi gemuk, di mana sih dia ngembalanya? Ya, jadi begitu Abu Kafsah ngembala hewannya itu diintipin di mana, yang lain ikut ngembala di tempat yang sama dengan Abu Kafsah, tetap saja nggak ada susunya, nggak sebanyak milik Abu Kafsah, kan beda ini. Ya, begitu juga ya pertaniannya menjadi subur, ini luar biasa. Ya makanya Imam Busiri dalam satu bait mengatakan apa? Idza sakharal ilahu nasan li sa'idin fa innahum su'ada'u. Jadi kalau Allah takdirkan seseorang berkhidmah kepada orang yang bahagia di sisi Allah, maka yang berkhidmah itu, yang melayani itu ikut bahagia. Ya, ikut bahagia. Ini bukti. Nah, makanya di sini Safinah girang karena disuruh apa? Berkhidmah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya, ya. Antakhduma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ishta, selama hidup kamu. Ya, itu. Orang bahagia. Ya berkhidmah kepada Rasul. Kenapa? Rasulullah nggak pernah marah. Akhlaknya luar biasa. Ya, makanya ketika Zaid bin Harisah itu kan budak milik pamannya Khadijah, lalu dihadiahkan kepada Rasul seketika Rasulullah merdekakan. Kenapa? Karena Rasulullah yang menganjurkan memerdekakan budak. Masa beliau nggak mau memerdekakan budak?
ya kan? Rasulullah kan ucapan dengan perbuatan sama. Emang kita beda ucapan kemana, perbuatan kemana. Rasulullah sama. Beliau yang menganjurkan memerdekakan budak, beliau yang melaksanakan, dimerdekakan. Lalu orang tuanya datang, Rasul suruh milih, silakan tinggal atau ikut kedua orang tuamu. Zaid ini lebih memilih tinggal bersama Rasul. Kenapa? Rasulullah akhlaknya cakep. Ya, dia memilih tinggal bersama Rasul. Akhirnya kan menjadi anak angkat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya itu. Makanya di sini ya persyaratannya luar biasa nih, enak, yaitu berkhidmah kepada baginda Rasul selama hidup kamu. Ya mau pastilah. Ya Safinah pasti mau. Rawahu Ahmadu, hadis riwayat Imam Ahmad, wa Abu Dawud, wa Nasa'i dan Imam Nasa'i, wal Hakim dan Imam Hakim. Ya. Kemudian ya udah Isya ya. Sekarang cukup dah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, hamdan muwafiqan li ni'ami mukafi'an li mazidi. Ya Rabbana ya Allah ya ilahana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba walidayna minan nar. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba walidayna minan nar. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba walidayna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa al-'afiyah wa dawam al-'afiyah wa syukran al-'afiyah wal ghina 'anil nas. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.